Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Bulan kemerdekaan Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, tapi di hidup kita, kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, amin. Ya, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup, yang telah berjanji untuk memberikan kita kemenangan besar. Dan mari kita saat ini kita terima kemenangan besar itu, amin. Haleluya Yesus. Pengharapanku
sanggup Tuhan. Ya Yesus, kami mau bersatu hati Tuhan, bahwa kami terima kemenangan dari-Mu Yesus. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari angkat tanganmu dan katakan dengan iman, Aku punya Tuhan yang besar, kami punya Engkau Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. aku punya Yesus, kami punya Engkau yang besar, yang sanggup, ya Tuhan. yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku Yesus percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan iman, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari katakan lebih lagi, katakan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, kami terima Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu Yesus. Kemenangan yang besar, kami terima dari-Mu Tuhan. Angkat suaramu kepada Tuhan. Biar namanya kami punya Engkau Yesus, Allah yang sanggup memberikan kemenangan yang besar.
Ya Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang mungkin sedang membawa hal yang berat dalam kehidupannya. Saya tidak tahu. Tapi di sini Tuhan mau berkata, "Hei nak, engkau punya aku, Allah yang besar. Aku sanggup memberikan kemenangan untuk setiap bebanmu itu." Dan mari kita percaya hal itu. Bahwa Dia Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan, memberikan kita kemerdekaan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi tantangan hidup kami, apapun yang menjadi beban kita, Dia sanggup memberikan kemerdekaan. Dia sanggup memberikan kemenangan untuk kita. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, Deklarasikan imanmu kepada Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya Katakan dengan iman, kuasa-Nya. kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Dia sanggup, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. kami bersepakat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, kami terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. kami percaya Yesus. Kami terima ya Yesus. Ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu kepada Tuhan dan katakan, Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya Yesus, Dia kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan mari katakan dengan iman, kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, kami terima Yesus. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan, haleluya, ya Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terima kemenangan-Mu saat ini juga Tuhan. Dan segala beban tantangan kami percaya kami sudah menang, kami sudah merdeka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami mau terus memuliakan Kau, memuji nama-Mu Tuhan. Dan semuanya yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi, mari semua katakan bersama-sama. Amin, haleluya, shalom. Haleluya, masih semangat Bapak Ibu, amin. Amin, haleluya. Mari semuanya tepuk tangan bersama-sama.
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanmu pada Ya Yesus, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Mari semuanya tepuk tangan. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Berikan sorak-sorai yang benar Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Semuanya katakan, hanya di dalam
silakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Bersama-sama kita katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan iman. Ya Yesus Tuhan. Mari pujikan lebih lagi. Katakan dengan iman. Ya Tuhan, kuasa-Mu jadi sempurna Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan, untuk memberi. Mari bersama-sama katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. mari saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri kembali. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari anak-anak Tuhan kita katakan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan
katakan dengan penuh percaya, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku, kemenangan besar di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia, saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Biara lama lama jika Anda bisa berbahasa roh, mari sembah Dia dengan bahasa roh. We worship You, we worship You, Almighty God. Haleluya. Kau yang diagungkan, Kau yang ditinggikan, mulialah Tuhan, mulialah Tuhan, agunglah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sikiara lama 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 lama, sikiara lama lama yara lama shere, sikiara lama sanda yara lama sanda lama, sikiara lama 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 shere, ora lama sanda yara lama shere. Mari sembah Dia, saudara. Sikiara lama shere, lama lama shere. Oh marana rasanda yara lama shere. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Selamanya dari hati kami, dari hidup kami akan naik pujian, akan naik penyembahan bagi Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Biara lama syedera lama 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 lama. Biara lama 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 syandaya. Biara lama syandara lama lama syandara. Biara lama syedera. Kami nikmati kemenangan-Mu. Kami nikmati Tuhan hadirat-Mu saat ini. Yesus, Yesus Tuhan kami. Korabasanda yara lama yara lama lama yara lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Korabasanda lama. Jesus yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
Yesus yang membelah laut yang teduhkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat sejati. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah, yang terhebat bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Biar kami tetap ada dalam indahnya hadirat-Mu dan persekutuan dengan Roh Kudus pada ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan buat setiap kami. Sampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk jadi alat-Mu dan buka hati kami agar benih firman ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik Tuhan dan berbuah hingga 100 kali ganda. Segala pujian hanya bagi-Mu, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Ya silakan untuk kembali Bapak dan kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Kasih senyum luar biasa ke sebelah kanan kiri saudara. Nah luar biasa itu. Ya kayak Pak Pendi itu loh. Wah, senyumnya mantap saudara. Ya haleluya. Ya senang sekali bisa melayani saudara. Bisa berjumpa kembali dengan saudara pada hari ini. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema, yaitu tinggal di tepi sungai Yordan saudara. Ya saya ajak kita membaca dahulu saudara beberapa ayat dari Bilangan. Pasal 32 ayat 1 sampai yang kelima, lalu nanti kita akan lompat ke ayat 16 sampai yang ke 19. Bilangan 32 ayat 1 sampai yang kelima, lalu kita akan lanjutkan ayat 16 sampai yang ke 19. Ya kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo dan Beon, ayat 4. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Kita lompat ayat 16. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini, untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Nah saudara kasih Tuhan, kalau Anda membaca Alkitab, ini adalah kisah dari suku-suku Israel, yaitu suku Ruben dan suku Gad yang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya sebelum sampai tanah Kanaan mereka berhadapan dengan yang namanya sungai Yordan, saudara kasih Tuhan. Dan ketika mereka sampai ke sungai Yordan, dua suku ini memilih untuk tidak mau menyeberangi sungai Yordan. Dan
mendapatkan bagian bersama-sama suku-suku Israel yang lainnya di sebelah barat Sungai Yordan. Mereka maunya tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, tidak mau ikut ke sebelah barat Sungai Yordan. Nah, tolong diklik satu kali. Saudara kasih Tuhan, mungkin enggak terlalu kelihatan saudara. Ini kalau saudara lihat nanti ketika bangsa Israel sudah merebut tanah Kanaan, inilah peta suku-suku mereka. Pembagian tanah-tanah pusaka itu ada dibagi petanya seperti ini saudara. Nah ini ada sebelah timur, Anda bisa lihat di situ ada Gad, ada Ruben yang kita baca tadi, suku Gad, suku Ruben itu ada sebelah timur. Lalu nanti setelah zaman Yosua sebagian suku Manase juga akan bergabung di sebelah timur. Tetapi sisanya mereka akan bergabung, akan mendapat bagian pusaka, tanah pusaka di sebelah barat, di sebelah sana saudara. Jadi sebelah timur, ini sebelah barat, maaf nih gambarnya mungkin gak terlalu kelihatan kalau dari belakang, nanti saudara bisa lihat di Google peta pembagian suku Israel. Nah di tengah-tengah itu saudara, di tengah itu ada garis biru, ya agak kecil saudara, itu adalah Sungai Yordan. Jadi di sebelah barat, sebelah timur Anda lihat yang bawah itu Laut Mati, ya. Nah di sambungannya itu adalah Sungai Yordan yang membagi daerah Israel menjadi daerah timur dan daerah sebelah barat. Kira-kira garis besarnya seperti ini. Jadi waktu sampai ke Sungai Yordan itu dari sini saudara. Dari timur ketemu Sungai Yordan. Nah Sungai Yordan itu membagi wilayah jadi dua, timur dan barat. Yang timur itu sudah direbut saudara, dan itu adalah padang rumput yang sangat subur yang diminta oleh suku Gad dan Ruben, dan nanti juga Manasye akan sebagian bergabung. Sebelah barat itu yang belum ditaklukkan. Ya mereka nanti kalau Anda baca di kitab Yosua, Sungai Yordan itu dikeringkan oleh Tuhan, mereka menyeberang Sungai Yordan baru merebut sebelah barat. Saudara kasih Tuhan. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Nah kalau kita baca tadi, kedua suku tadi melihat daerah sebelah timur itu sangat subur dan sangat baik untuk peternakan mereka. Maka mereka memilih untuk tidak mau ikut tinggal di sebelah barat. Ya, tidak mau ikut ke sebelah barat Sungai Yordan bersama dengan suku-suku yang lain. Tetapi memilih untuk tinggal di sebelah timur Sungai Yordan dengan perjanjian bahwa mereka akan membantu suku Israel yang lain untuk maju berperang sampai tanah Kanaan dikalahkan dan dikalahkan oleh bangsa Israel, barulah kedua suku ini termasuk nanti setengah suku Manasye akan kembali pulang ke daerah mereka di sebelah timur Sungai Yordan, di sebelah sini saudara. Nah saudara kasih Tuhan, sebetulnya kalau kita membaca tadi ayat-ayat tadi, sekilas rasanya tidak ada yang salah dengan pilihan dua suku ini, Ruben dan Gad. Karena rasanya sangat logis. Mereka punya ternak yang banyak, dikatakan sangat banyak. Lalu ketemu tanah yang luas, padang rumputnya subur, tanahnya sangat baik. Dan mereka memilih untuk aku tinggal di sini saja. Tidak usah nyebrang ke sebelah barat. Ini rasanya sangat logis. Jika suku Ruben dan Gad memilih untuk tinggal di sebelah timur Yordan. Karena tanah itu sangat subur dengan padang rumput yang luas. Sementara mereka adalah suku-suku dengan ternak yang banyak saudara. Tetapi Bapak kasih Tuhan, sebetulnya kalau kita mau mencermati, kita akan menemukan bahwa ternyata sikap mereka ini sebetulnya bukan merupakan pilihan yang baik saudara. Sikap mereka ini sebetulnya bukan merupakan pilihan yang baik. Mengapa? Saya menemukan paling tidak ada 3 alasan mengapa pilihan mereka ini sebetulnya bukan pilihan yang baik. Ya, karena ketika mereka memilih untuk tinggal di sebelah timur Yordan dan tidak ikut menyeberang ke sebelah barat, maka ada beberapa hal yang terjadi sebetulnya. Yang pertama saudara tolong diklik. Yang pertama ini saudara. Dengan dua suku ini termasuk nanti setengah suku Manasye memilih untuk tinggal di sebelah timur Yordan. Sebetulnya mereka sedang memilih hidup dalam rencana dan kehendak mereka sendiri saudara. Mereka sedang memilih untuk hidup dalam rencana dan kehendak mereka sendiri. Saya ajak kita baca dulu ayatnya. Tolong diklik satu kali. Bilangan 32 ayat 5 berkata, lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik, janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan atau sebelah barat Sungai Yordan. Nah saudara kasih Tuhan, kalau nanti saudara membaca kitab Yosua, saudara akan menemukan bahwa rencana Tuhan bagi bangsa Israel adalah mereka merebut tanah Kanaan terlebih dahulu,
menaklukkan tanah Kanaan, baru nanti setelah mereka menang, mereka bisa membagi tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Dan cara membaginya bukan memilih, tetapi dengan membuang undi, saudara. Ya, cara membagi tanah Kanaan itu bukan memilih sekehendaknya sendiri, tetapi dengan membuang undi, saudara. Ya, membuang undi dan undian yang keluar itu jatah mereka. Jadi artinya mereka tidak bisa memilih sendiri, tetapi tanah itu dibagikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena undian kan nggak bisa milih. Alkitab berkata undian dibuang itu keputusannya dari Tuhan. Jadi sebetulnya tanah Israel, tanah Kanaan ketika dibagi, itu dibagi sesuai dengan murni pilihan Tuhan. Dan bukan pilihan manusia dengan pertimbangan manusia. Tetapi yang dua suku ini lakukan adalah mereka membalik rencana itu. Mereka memilih dulu tanah bagi mereka yang mereka inginkan dengan dasar kehendak, pertimbangan, kepandaian mereka sendiri. Barulah kemudian mereka mau mengikuti kehendak Tuhan, saudara. Ya, untuk mengalahkan tanah Kanaan yang di seberang barat Sungai Yordan. Jadi rasanya kalau kita baca lempeng aja ya logis, saudara. Tapi sebetulnya ada hal yang kita bisa temukan kurang tepat. Jadi yang pertama yang kita bisa lihat adalah dengan memilih tinggal di sebelah timur Yordan, suku-suku ini sebetulnya sedang memilih untuk hidup dalam kehendak dan rencana mereka sendiri, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong diklik. Saya menemukan juga bahwa dengan memilih tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, dua suku ini sedang menunjukkan keyakinan mereka kepada pikiran dan pertimbangan mereka sendiri tanpa merasa perlu meminta petunjuk Tuhan. Coba kita baca dulu ayatnya. Bilangan 32 ayat 19. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang Sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang Sungai Yordan sini, di sebelah timur. Di ayat ini mereka mengatakan tidak mau menerima milik pusaka di seberang Sungai Yordan apabila telah mendapatkan milik pusaka di sebelah timur. Ya, terjemahan lain mengatakan, tolong diklik, di firman Allah yang hidup mengatakan, kami tidak menghendaki tanah di seberang sana Sungai Yordan, kami lebih suka mendapat tanah di sebelah sini, di sebelah timur. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka sama sekali tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Karena apa? Yakin tanah ini sebelah timur pasti adalah tanah yang terbaik untuk mereka, saudara. Bahkan kalau nanti Anda baca kitab Yosua, sampai akhir bangsa Israel semua dapat bagian, tidak pernah dicatat mereka meminta petunjuk Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, aku memang sudah milih tanah ini, tapi menurut Tuhan bagaimana? Tidak ada, saudara. Keyakinan mereka memilih daerah di sebelah timur tetap diyakini sampai akhirnya, saudara kasih Tuhan. Jadi suku-suku ini begitu yakin sekali bahwa pilihan mereka ini adalah pilihan yang sudah sangat baik, sudah sangat tepat, sehingga rasanya ya tidak perlu lagi tanya Tuhan, tak pikir ya ini pasti sudah paling bagus kok, ini sudah paling oke, kami punya ternak banyak, padang rumput banyak, sudah top marko top, good marso good, ya sudah di sini. Pas ini, nggak usah tanya Tuhan, ini aja. Nah, terima kasih Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Dengan memilih tinggal di sebelah timur Yordan, mereka sedang menunjukkan keyakinan mereka kepada pikiran dan pertimbangan mereka sendiri, sampai tidak merasa perlu minta petunjuk Tuhan lagi, saudara. Yang ketiga, tolong diklik satu lagi. Dengan memilih tinggal di sebelah timur Sungai Yordan ini, mereka menunjukkan sifat yang percaya kepada kekuatan mereka sendiri, saudara. Kita lihat ayat yang ke-17 dari bilangan yang ke-32. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel. Perhatikan kalimat ini. Sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Jadi bangsa suku Ruben dan Gad berkata, kalau kami tinggal di sini kami akan mempersenjatai diri dan bersegera berjalan di depan orang Israel sampai yang membawa siapa? Kami. Membawa orang Israel mendapat tanah Kanaan itu yang membawa kami. Bukan Tuhan, kami. Memang saudara, suku Gad yang termasuk yang salah satu tinggal di sebelah timur,
Itu adalah suku yang terkenal karena kehebatannya dalam berperang. Ya, ini suku yang panglimanya luar biasa, saudara kasih itu. Tapi Anda perhatikan di sini. Ya, setelah mereka memilih seturut kehendak mereka menunjukkan kalau mereka kuat. Mereka berkata, nanti bangsa Israel, kami yang mimpin ke sana. Kami yang akan bawa mereka ke sana. Kalau Anda baca terjemahan lain, saudara berkata, tolong diklik satu kali. Tetapi kami sendiri akan ikut menyeberang dengan bersenjata lengkap dan kami akan berjalan paling depan. Sampai semua bangsa Israel mendapat bagian tanah milik. Ya, tadi berkata kami yang akan membawa Israel ke Kanaan. Dan yang kedua mereka berkata di terjemahan lain kami yang berjalan paling depan. Saudara, saya tanya kepada saudara, siapa di sini anak Tuhan? Siapa sih orang percaya pada Tuhan Yesus? Oke. Kalau saudara ngadepin masalah yang berat, ya, ini katakanlah sini ini masalah berat, ya. Ini saudara menghadapi masalah yang berat. Saudara yakin menang gimana? Saudara ngadepin masalah di depan atau Tuhan di depan saudara ngadepin masalah itu? Yang yakin menang yang mana? Yang Tuhan di depan saudara, betul enggak? Kalau saudara di depan, Tuhan di belakang ngadepi masalah, menang enggak? Belum tentu. Tapi kalau saudara di belakang, ini Tuhan dan sana masalah, pasti menang, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau Anda perhatikan, bangsa ini berkata, kami yang paling depan, bukan Tuhan. Kami hebat, kami pinter, kami perkasa, biar kami yang di depan. Biar kami yang beri kemenangan, saudara kasih Tuhan. Selain itu mereka berkata, sebelum kami nyebrang, kami akan dikatakan membangun kota-kota berbenteng di sini untuk keluarga kami supaya mereka terlindung ya dari serangan penduduk negeri ini. Jadi mereka percayakan keluarga mereka itu pasti aman, bukan di tangan Tuhan. Di tangan mereka yang membangun kota-kota berkubu, kota-kota berbenteng yang mereka bangun dengan kekuatan strategi mereka, kemampuan mereka. Itu yang mereka andalkan untuk melindungi keluarga mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita baca, sikap dua suku ini adalah sikap umat Tuhan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ini adalah sikap umat Tuhan yang membuat rencana menurut pikiran, pertimbangan mereka yang terbaik untuk mereka dan rasanya tidak perlu minta pertimbangan Tuhan, tidak perlu minta konsultasi Tuhan, tidak perlu minta campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kalaupun Tuhan tidak bicara apa-apa, Tuhan gak mau nolong, gak apa-apa. Aku punya kekuatanku sendiri. Aku punya harta, aku punya jabatan, aku punya kenalan. Aku akan pakai kekuatanku sendiri untuk melindungi hidupku, untuk melindungi usahaku, untuk melindungi masa depanku, untuk melindungi apa yang ada dalam tanganku. Saya kasih Tuhan, tiga sikap dari dua suku ini sepertinya adalah sebetulnya suatu hal yang seringkali juga dilakukan oleh banyak anak Tuhan. Yaitu membuat rencana sendiri yang menurutnya terbaik, tidak bertanya kepada Tuhan apa kehendak Tuhan atas rencana mereka sendiri, dan dengan kekuatannya menjalankan rencana mereka. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam menentukan rencana masa depan, misal anaknya mau sekolah. Itu sudah dirancang sendiri, nanti anakku di sini akan kerja ini. Dirancang sendiri tanpa pernah mereka mendoakan itu. Tanpa pernah Tuhan, ini aku punya rencana kayak gini, berkenan enggak di hadapan? Aku punya rencana seperti ini sesuai enggak dengan rencana? Lalu contoh apa lagi? Misalnya orang merencanakan sesuatu, mau bangun ini, mau bangun itu, mau kerja ini, mau kerja itu. Semua dipikir sendiri, saudara, direncanakan sendiri. Tanpa minta tuntunan Tuhan, tanpa minta pertolongan Tuhan. Apalagi contohnya, mungkin yang masih muda-muda, soal jodoh misalnya. Ya, cari jodoh bukan tanya Tuhan mana yang tepat, tapi cari sendiri. Nanti kalau sudah ketemu, sudah merasa ini paling cocok buat aku Tuhan. Ya, aku sama dia itu sudah kayak tuh. Cek, oke. Nah, ngerasa kalau aku sama yang ini itu sudah cocok banget.
kayak Mimi lan Mintuno gitu ya. Sudah paling sip gitu ya. Enggak usah tanya kepada Tuhan, sudah kayak sendok dan garpu gitu loh, pasangan yang ideal gitu. Enggak usah tanya kepada Tuhan tentang kehendaknya dan lain sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi kalau kita lihat kisah suku ini, suku Gad, suku Ruben dan nanti juga setengah suku Manasya. Pertanyaannya gini, apakah benar kalau semisal kita bersikap seperti 2,5 suku Israel ini yang memilih sendiri bagian daerah bagi mereka dengan pertimbangan sendiri, pikiran sendiri, kekuatan sendiri, maka tidak akan ada dampaknya. Apa enggak ada dampaknya toh? Gitu. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kalau kita lihat kisah ini, kita bisa menemukan bahwa setelah akhirnya bangsa Israel menang, merebut tanah Kanaan dan 2,5 ini kembali ke sebelah timur Yordan, kita bisa lihat bahwa pada tahun-tahun awal tidak ada hal-hal negatif terjadi. Mereka tetap berternak dan kualitas ternak mereka memang sangat baik, saudara. Kelihatan juga diberkati oleh Tuhan. Mereka terlihat berhasil, terlihat sukses, terlihat semuanya baik-baik saja, saudara kasih Tuhan. Pada tahun-tahun awal kita bisa menemukan seperti itu. Dan sebetulnya ini kondisi yang juga sangat berbahaya bagi seseorang yang berjalan dalam rencana dan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka lakukan rencana dan kekuatan sendiri tanpa minta penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan, saudara, selama beberapa waktu tampak tidak ada hal buruk terjadi, maka mereka akan semakin yakin ke depan rencana sendiri, kekuatan sendiri, andalkan saja. Tidak usah tanya Tuhan, tidak usah mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah benar pilihan suku-suku ini tinggal di sebelah timur adalah pilihan yang baik? Ya, saya menemukan saudara, apa dampaknya? Tolong diklik lagi. Apa dampaknya yang kemudian terjadi bagi suku-suku yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan? Tolong diklik. Yang pertama, saudara, dengan setuju untuk bergabung dengan sesama orang Israel dalam perang penaklukan Kanaan di sebelah barat Yordan, suku Ruben dan Gad terpaksa tinggal jauh dari istri dan anak-anak mereka selama perang penaklukan Kanaan itu berlangsung. Ya, mereka tadi kan bilang, kami yang pria-pria yang kuat-kuat akan nyebrang, akan sampai bangsa Israel menang, tanah Kanaan ditaklukkan, baru kami akan pulang, saudara. Nah, ternyata periode perang setelah mereka meninggalkan keluarga mereka itu tidak singkat. Kalau Anda baca Alkitab, itu totalnya 7 tahun lamanya, saudara. Jadi rupanya untuk mendapatkan tanah yang mereka yakini adalah yang terbaik bagi mereka, mereka membayar harga yang pertama adalah dengan hidup terpisah dengan orang-orang yang mereka cintai total selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun ikut ke sebelah barat. Dan saya percaya orang yang dipisah dengan keluarganya selama 7 tahun pasti menimbulkan kesedihan di hati. Menimbulkan penderitaan mendalam dalam hati suku-suku ini, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dengan mudah pulang pergi. Sungai Yordan adalah sungai yang tidak mudah diseberangi, saudara kasih Tuhan. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya, saudara kasih Tuhan. Jadi selama mereka ikut perang 7 tahun, ya mereka harus terpisah dengan keluarga mereka, saudara. 7 tahun lama. Saudara bisa bayangkan, di akhir itu Yosua membagi tanah Kanaan. Semua yang dapat suku-suku itu yang dapat tanah Kanaan yang dibagi-bagi, itu masuk tanah mereka dengan keluarga mereka. Dengan istri, dengan anak berpelukan, sukacita, dapat tanah Kanaan. Menang. Yang Ruben dan Gad, gak ada keluarganya. Mereka cuman sesama tentara aja. Cuman bisa lihat orang lain ketemu keluarganya. 7 tahun loh saudara. Lama loh itu. Gak ketemu keluarga. Ada yang sini pengen? Mau gak saudara? Terpisah 7 tahun dengan keluarga saudara. Ada yang mau? Pasti keluarga saudara bermasalah kalau mau. Wah beneran Pak, rak ketemu bojoku 7 tahun aman, sentosa. Wah itu bahaya. Saudara. Perlu konsultasi ketemu Pak Sam nanti ya saudara, minta didoakan. Saudara kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan seperti itu. Yang kedua saudara, apa dampaknya? Tolong diklik. Dengan mereka menetap di sisi timur sungai Yordan, suku Ruben dan Gad sebetulnya sedang kehilangan perlindungan alami. Yaitu sungai Yordan itu sendiri saudara. Yang membuat diri mereka rentan terhadap serangan musuh dari arah timur Yordan, saudara kasih Tuhan.
Saudara, kalau kita membaca kitab Yosua, kita akan menemukan bahwa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan di sebelah barat tadi, dikatakan di kitab Yosua Tuhan mengeringkan sungai Yordan agar bangsa Israel bisa menyeberang ke sebelah barat dan masuk ke Kanaan. Pernahkah saudara berpikir, orang Israel ini kan jumlahnya 2 juta. Tentara-tentaranya juga pasti perkasa, sudah jalan di padang gurun 40 tahun. Nyebrang sungai saja kok perlu pertolongan Tuhan, saudara. Ya, nyebrang sungai tok loh, saudara. Loh, nek laut mati ya kan laut, tuh, saudara. Laut ya perlu pertolongan Tuhan. Nyebrang sungai Yordan. Kenapa perlu pertolongan Tuhan? Ya, sungai kan gak semenakutkan itu. Ya itu renang kan selesai, toh, saudara. Ya, biuk itu sampai situ. Selesai. Kenapa kok sampai harus dikeringkan? Nah, saudara, saya cari apa yang terjadi. Jadi sungai Yordan ini normal ya, tidak dalam keadaan banjir, itu lebarnya 30 meter. 30 meter itu seberapa, Pak? Kalau saudara ke sana, saudara ketemu banjir Kanal Barat, ya kan? Banjir Kanal Barat itu lebarnya 50 meter. Jadi kira-kira setengah lebih sedikit. Ya, saudara, segitu lebarnya sungai Yordan. Ya, apalagi pada zaman itu. Sekarang sungai Yordan sudah lebih dangkal. Zaman itu masih dalam. Dalamnya hanya sekitar 1 sampai 3,5 meter. Saudara kasih Tuhan, cuman segitu. Tetapi dengan keadaan segitu saja sudah sangat sulit dilewati dengan berjalan kaki. Apalagi oleh wanita, anak-anak dan hewan ternak orang Israel. Ada seorang perenang ahli yang menguji coba sungai Yordan. Ya, ini perenang ahli, bukan baru belajar. Mau nyoba renang nyebrang sungai Yordan di saat biasa, saudara. Dan hasilnya tidak bisa. Kenapa? Karena menurut dia arusnya di tengah sangat deras. Jadi agak sulit menyeberangi dengan berenang sungai Yordan. Jadi sungai Yordan biasa saja itu memberikan perlindungan bagi suku-suku di sebelah barat. Nah, tetapi yang menarik gini, kalau saudara baca di kitab Yosua, waktu Yosua dan bangsa Israel mau menyeberang Yordan, dikatakan sungai ini sedang meluap sampai tepinya. Nah, ini yang menarik. Sungai Yordan itu bentuknya palung gini, saudara. Seperti bukit sepanjang sungai, gini bentuknya. Sungai Yordannya di tengah ini. Pinggirnya gini, saudara. Nah, waktu standar dia biasa saja, tadi lebar 30 meter, dalam 1 sampai 3,5 meter. Tapi waktu banjir, air itu naik. Dan lebarnya waktu Yosua dan bangsa Israel mau nyebrang itu lebarnya dari 30 berubah jadi 3,2 kilometer. Lebarnya. Dalamnya yang 1,1 sampai 3,5 berubah jadi 30 meter. Saudara bisa bayangkan, sungai Yordan itu perlindungannya kalau lagi naik, gak mungkin diseberang, saudara. Dan itu yang diseberangi oleh Yosua. Jadi waktu bangsa Israel nyebrang Yordan, itu sungai Yordan itu bisa lihat 30 meter, saudara. Kanan kiri. Jalannya 3,2 kilo. Makanya butuh mujizat daripada Tuhan. Ya, saudara, makanya butuh mujizat. Dan sungai Yordan ini merupakan perlindungan alami. Kalau saya bilang anugerah Tuhan bagi orang-orang Israel yang tinggal di tanah perjanjian, saudara. Ini perlindungan anugerah Tuhan, sungai Yordan, yang diberikan buat mereka yang tinggalnya di sebelah barat Yordan. Kenapa kok begitu? Karena kalau Anda baca firman yang disebut dengan tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu yang sebelah barat. Batas tanah perjanjian sebelah timur itu sungai Yordan. Jadi sebelah timur sungai Yordan bisa dibilang bukan Kanaan, bukan tanah perjanjian. Anugerah Tuhan berhenti di sungai Yordan. Perlindungannya ada di situ, saudara. Itu perlindungan alami anugerah Tuhan bagi yang sebelah barat. Dan kalau Anda membaca Alkitab, yang menarik adalah pada tahun 732 sebelum Masehi, bangsa Asyur menyerang Israel dari sisi timur Yordan. Dan saudara mungkin bisa tebak, suku-suku mana saja yang pertama kali dikalahkan? Ruben, Gad, Manasye. Saudara kasih. Ayatnya ada saudara. Kita lihat di 1 Tawarikh 5 ayat yang ke-26, tolong diklik. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang apa? Ruben, Gad, dan setengah
suku Manasye. Ini 3 suku yang tinggalnya di sebelah timur, saudara. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Dalam tawanan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka dikalahkan, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi kasih Tuhan, kalau kita lihat tadi di awal, suku-suku ini membangun kota-kota dengan benteng sekuat yang mereka bisa. Untuk melindungi keluarga mereka, untuk menahan kekuatan musuh yang menyerang mereka. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa kota-kota berbenteng yang tadi mereka bangun dengan kekuatan mereka, yang mereka andalkan, tidak lagi bisa melindungi mereka dan mereka dikalahkan. Saudara, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa ketika seseorang berjalan dalam kekuatan dan rencana sendiri, mereka akan kehilangan perlindungan maksimal anugerah Tuhan yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka mau ikut dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan seringkali orang yang kemudian memilih berjalan dalam rencana dan kekuatan mereka akan izinkan Tuhan menghadapi tantangan dan persoalan dengan kekuatan benteng dan kota berkubu yang dibangun dengan kekuatan tangan mereka sendiri. Dan percayalah pada tingkat tertentu seringkali kekuatan manusia itu sudah tidak bisa lagi bertahan, saudara. Tidak bisa lagi diandalkan mengatasi tantangan dan masalah yang datang dan mereka pun kalah. Putus asa, kecewa, ketakutan dan segala macam, saudara. Dan yang menarik, saudara, satu lagi kalau fakta Alkitab, jika Anda baca Alkitab, selain bangsa Israel, tidak pernah ada bangsa lain yang pernah menyerang lewat sungai Yordan. Termasuk Asyur tadi. Setelah dapat yang di sebelah timur, mereka enggak nyerang sebelah barat. Kenapa? Ada sungai Yordan. Mereka enggak bisa melewati sungai Yordannya itu, saudara. Jadi sungai Yordan ini merupakan gambaran perlindungan Tuhan untuk mereka yang mau tetap berjalan dalam rencananya. Meskipun mungkin susah, meskipun mungkin tantangannya juga enggak mudah menghadapi di sebelah barat itu, saudara. Tetapi anugerah Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka akan dilindungi dan dapat anugerah Tuhan. Ya, itu yang kedua, yang terjadi atas suku-suku di sebelah timur. Lalu yang satu lagi, yang ketiga. Tolong diklik. Di kemudian hari ternyata tanah mereka yang sebelah timur itu tidak menjadi tanah yang semakin baik di hadapan Tuhan, saudara. Saya mau ajak kita lihat satu kisah, kalau kita baca kisah ini di perjanjian lama, saya mau ajak kita lompat ke perjanjian baru pada zaman Tuhan Yesus. Ini kisah yang saya rasa juga sangat terkenal. Tolong diklik di Markus 5 ayat 9 sampai yang ke-13. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Ia menjawab, namaku Legion. Karena kami ada banyak. Ia memohon dengan sungguh-sungguh supaya Yesus tidak mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di sana ada sekawanan besar babi sedang makan di atas bukit. Dan mereka meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami kepada babi-babi itu supaya kami masuk ke dalam mereka. Yesus mengabulkannya karena itu roh-roh najis keluar dan masuk ke babi-babi itu. Kawanan yang berjumlah kira-kira 2.000 itu berlari ke tepi jurang sampai ke danau lalu tenggelam di dalam danau. Saudara, kalau Anda baca kisah ini, ya ini kisah yang tidak asing tentang orang yang kerasukan setan dan nama daerahnya adalah Gadara, saudara. Ya, Gadara. Tahukah Anda daerah Gadara itu daerah apa? Ini adalah bagian daerah Yordan sebelah timur yang merupakan milik suku Gad, saudara. Namanya Gadara, saudara. Ya, dan di kisah di mana Tuhan Yesus mengusir setan yang terkenal karena masuk ke dalam babi itu, saudara, dari seorang pria di daerah Gadara, tempat itu yang dulunya peternakan orang Israel sudah berubah jadi peternakan babi. Sudah berubah jadi tempat yang najis. So, dikatakan ada 2.000 paling tidak roh najis ada di situ. Legion ada di situ, orang kerasukan setan ada di situ, pekuburan ada di situ, tempat najis ada di situ, saudara kasih. Ini dulu yang diminta suku Gad. Ini tempat yang terbaik untuk mereka, menurut mereka. Ini tempat kami, umat Allah. Tapi ratusan tahun kemudian ternyata tanah itu sudah berubah jadi tempat yang najis. Setan tinggal di sana, kenajisan tinggal di sana, kekotoran tinggal di sana. Jadi daerah yang mereka awalnya pikir baik untuk mereka dan keturunan mereka, di masa depan telah berubah menjadi daerah yang najis di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi rupanya pilihan suku Ruben dan Gad untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka sendiri yang didasari pikiran dan kekuatan mereka sendiri, meskipun tidak sesuai dengan
rencana Tuhan pada kemudian hari membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan mereka, saudara. Nah, oleh karena itu, jika ada pertanyaan seperti ini, apakah bisa saya sebagai orang Kristen hidup dengan mengandalkan pikiran, rencana, dan kekuatan saya sendiri? Jawabannya bisa, saudara. Ya, apakah bisa orang Kristen gak mau cari kehendak Tuhan? Bisa, saudara. Apakah bisa orang Kristen tidak perlu cari Tuhan dan kehendaknya? Bisa, saudara. Tetapi dari kisah ini kita belajar ada harga yang pasti akan dibayarkan. Ketika anak Tuhan memilih hidup menurut keinginan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan di langkah-langkah dan rencananya. Entah itu perasaan yang terluka, entah itu perasaan yang tersakiti, entah itu menghadapi masalah yang seharusnya tidak perlu dihadapi dan akhirnya menghabiskan banyak energi, entah juga dampaknya baru akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang nanti. Di mana dampak negatif itu akan dirasakan mereka, saudara kasih Tuhan. Karena itu dari kisah ini sebetulnya kita bisa belajar alangkah baiknya sebagai anak Tuhan kita melibatkan Tuhan dalam rencana, dalam keputusan, pertimbangan kita. Memang hari ini kita tinggal di dunia yang serba instan, keputusannya semua serba instan, saudara. Tapi percayalah saudara, keputusan Tuhan dan rencana Tuhan akan tetap selalu yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena ada anugerah Tuhan yang tidak dicurahkan bagi mereka yang hidup dalam kehendak dan rencananya sendiri. Anugerah seperti sungai Yordan yang melindungi orang yang mau melibatkan Tuhan dalam rencana mereka, dalam perencanaan mereka, dalam keputusan mereka, dalam hal-hal mungkin termasuk dari yang paling kecil dalam hidup mereka. Libatkan Tuhan, saudara, libatkan Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang jadi rencana saudara, saya tidak tahu apa yang jadi keputusan pertimbangan saudara, tapi sebagai hamba Tuhan, demi kasih Tuhan, saya mendorong saudara, doakan rencana saudara, konsultasikan itu kepada Tuhan. Minta Tuhan menyertai saudara, minta Tuhan kasih petunjuk kepada saudara. Apakah betul rencana ini sesuai dengan rencana Tuhan? Supaya anugerah Tuhan itu menyertai Anda. Supaya perlindungan Tuhan menyertai Anda. Supaya berkat Tuhan menyertai Anda senantiasa. Jadi saudara Tuhan, dari kisah ini kita belajar alangkah baiknya kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, sekecil apapun yang kita buat. Dan miliki kerelaan hati untuk mencari dan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan di atas kehendak dan rencana kita sendiri. Karena akan ada anugerah, jaminan yang Tuhan berikan bagi mereka yang mencari dan mengikuti kehendak Tuhan ya dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan sebagai anak-anak-Mu kami berdoa biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mencari kehendak-Mu, mencari rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dalam setiap perencanaan apapun, di pekerjaan, di masa depan, di sekolah, di pasangan hidup atau apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengingat akan Engkau. Yang mau melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apa yang dialami oleh suku-suku di sebelah timur Yordan itu tidak perlu kami alami. Tapi kami boleh ada dalam perjanjian dengan Engkau. Di tanah perjanjian di sebelah barat Sungai Yordan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu jadi rema membekali hidup kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Pagi hari ini kita juga akan mempersiapkan membawa persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan bawa persepuluhan kita. Doakan persepuluhan kita. Angkat di hadapan Tuhan. Dan mari kita doakan bersama-sama. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan ucapan terima kasih kami Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Selama sebulan kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu menyertai kami. Dan di minggu pertama ini kami membawa persepuluhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan agar apa yang kami bawa ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan lihatlah Tuhan bahwa kami membawa persepuluhan kami dalam ketaatan, dalam kerendahan hati dan dengan hati yang mencintai akan Engkau. Kami kembalikan apa yang jadi milik-Mu dan biar hati-Mu disenangkan dengan persembahan, dengan persepuluhan yang kami kembalikan kepada Engkau hari ini. Dan kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Dan
Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita nanti akan memperkatakan kebiasaan baik kita di bulan ini. Dan nanti Pendeta Madya Samuel akan menjelaskan terlebih dahulu. Dipersilakan untuk. Salam Bapak yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mau bersama-sama untuk memperkatakan perbuatan baik yang akan kita adakan di bulan Agustus ini, yaitu tentang temanya adalah tetaplah berdoa. Nah, berkaitan dengan tetaplah berdoa, nanti ketika Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu akan terima gantungan kunci ini, gantungan pintu ini, dan juga setiap keluarga akan mendapatkan kartu doa. Ya, kita mau adakan sesuatu yang berbeda berkaitan dengan tetaplah berdoa. Di kartu ini nanti ada nama keluarga di situ, ya, nama keluarga yang dari kita semua ada di sini. Nanti satu keluarga akan dapat satu, dan yang akan kita lakukan adalah selama 1 minggu ini kita mau berdoa buat keluarga yang namanya tercatat di sini. Ya, nah, jadi Bapak Ibu nanti ambil jangan yang namanya Bapak Ibu, ya, keluarga yang lain. Di sini ada pokok-pokok doa mengenai bangsa dan negara, untuk gereja Tuhan dan juga untuk keluarga-keluarga yang ada di GPI Semarang Indah. Nah, ini akan kita doakan selama 1 minggu, dan nanti minggu depan Bapak Ibu akan dapat kartu yang baru dengan nama yang berbeda. Ya, jadi minggu ini Bapak Ibu akan dapat satu dulu, satu keluarga satu dengan nama misalnya keluarga Bapak Yuhan. Nah, nanti minggu depan Bapak Ibu akan dapat lagi kartu lagi untuk didoakan selama 1 minggu, nanti namanya beda. Ya, jadi Bapak Ibu diingat-ingat namanya siapa, jangan ambil namanya sendiri. Ya, jangan ambil namanya sendiri dan pastikan namanya beda. Dan itu doakan selama 1 minggu selama bulan Agustus ini. Ya, jadi setiap minggu Bapak Ibu akan terima kartu doa yang baru untuk didoakan selama 1 minggu oleh Bapak Ibu semua. Ya, dan karena kebiasaan baik yang akan kita praktekkan adalah mengenai tetaplah berdoa. Nah, kita akan baca bersama-sama hari ini untuk ayatnya yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Kita mau mulai bersama-sama membaca, dimulai dari saya berusaha membangun kebiasaan baik. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk tetap berdoa, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kartunya nanti bisa didapatkan kepada aset yang bertugas ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Ya, Tuhan memberkati. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 10 Agustus akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Yohan Hadi Praetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan amplop persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan kemudian ada tambahan pengumuman dari Panitia Philadelphia Family Funds Fellowship, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, sehubungan dengan rencana kegiatan kita yaitu F4 Philadelphia Family Fund, mohon ditampilkan ya, yang akan kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 dengan biaya, mohon di next lagi, yaitu biaya internal Rp75.000 dan eksternal Rp250.000 dengan pendaftaran tanggal 27 Juli sampai dengan 17 Agustus. Next, mohon ditampilkan. Untuk acaranya yaitu acaranya yang tadi Mas. Ya, fellowship. Sedangkan untuk tiket masuk Cepogo Cispak 2 kali makan, 2 kali snack,
dan transportasi bus pariwisata medium. Jadi Bapak Ibu dengan kontribusi 75.000 atau 250.000 yang eksternal, fasilitasnya ini. Next, untuk susunan acaranya jam 6 sampai jam 7 pagi kita akan daftar ulang dan kita mendapatkan makan pagi. Jam 7 sampai jam 10 kira-kira kita perjalanan dari Semarang ke Cepogo. Sedangkan jam 10 sampai jam 12 acara intinya. Jam 12 sampai 13 kita akan makan lagi. Dan 13 sampai setengah 4 kira-kira kita ada wisata di Cepogo Cispak. Ada 2 pilihan ya Bapak Ibu, yang membawa anak-anak atau yang sudah dewasa ada 2 pilihannya. Next. Cukup ya? Ya Bapak Ibu, untuk sekedar informasi, untuk biaya 75.000 yang khusus internal bagi jemaat atau Bapak Ibu yang merasa keberatan atau butuh pertimbangan khusus bisa menghadap ke Bapak Samuel Lloyd Praetno. Karena puji Tuhan ada beberapa slot yang sudah kita sediakan untuk donaturnya yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 pukul 5 sore di Aula GBI Semarang Indah. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Miss Dian. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code Back to School. Untuk informasi lebih lengkap dapat melihat pada Instagram kami Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Cek. Ya, mari sekali kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang telah Kau berikan kami bisa beribadah bersama, memuji-Mu, mengagungkan Engkau dan menerima berkat firman-Mu bagi kehidupan kami. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, biar berkat-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Bapak kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap, terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin. Haleluya.